Zaman makin maju, kamu perlu cari kerja. Modal handphone nggak pakai lama, langsung job street aja. Cepat dapat kerja, nggak jadi beban keluarga. Dari startup sampai unicorn, tinggal kamu pilih mau kerja di mana. Jangan sampai telat, cari tahu cepat-cepat. Job street virtual karir, jangan sampai terlambat. Mau karir digital marketing atau coding buat bikin gaming, langsung daftar nggak pakai pending. Duit banyak ya jadi bling bling. Virtual karir fair dari Job Street yo hadirin 9 sampai 11 Maret, let's go gasin. Ayo dicek aja, jangan lupa kamu pantengin. Siapa tahu langsung kerja, gampang bebas jauh dari drama. Daftar Job Street Virtual Career Fair, dapat kerja hidup jadi fair. Ikutin aja Virtual Career Fair, karena Job Street itu memang care. Mau cari peluang kerja, langsung Job Street aja. Jangan jadi beban keluarga, langsung Job Street aja. Kerja waktu muda, tua kaya raya, langsung Job Street, semua hidup bebas drama. Mau cari peluang kerja, langsung Job Street aja. Jangan jadi beban keluarga, langsung Job Street aja. Kerja waktu muda, tua kaya raya, langsung Job Street, semua hidup bebas drama. Mau cari peluang kerja, langsung Job Street aja. Jangan jadi beban keluarga, langsung Job Street aja. Kerja waktu muda, tua kaya raya, langsung Job Street, semua hidup bebas drama. Kerja waktu muda, tua kaya raya, langsung Job Street, semua hidup bebas drama. Halo, selamat siang teman-teman semua. Selamat datang di Virtual Career Fair Job Street Indonesia. Perkenalkan, nama saya Willy. So hari ini saya akan menjadi host daripada sesi sharing hari ini, ya, bersama dengan narasumber saya Pak Yeskiel Gunawan. Selamat datang Pak Yeskiel. Sebelum kita mulai sesi ini, saya akan membacakan
webinar do and don'ts, ya, tata cara ataupun apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan selama webinar ini. Pertama, yang do terlebih dahulu. Poin pertama, selama sesi webinar, peserta akan berada pada mode bisu atau unmute. Ya, akses akan diberikan oleh admin apabila ada yang ingin bertanya pada pembicara pada sesi Q&A. Poin kedua adalah, sesi kedua adalah peserta dapat bertanya melalui fitur chat atau raise hand. Poin ketiga, untuk bertanya melalui fitur chat, mohon menggunakan format sebagai berikut, namanya siapa atau nama perusahaan siapa, atau dari perusahaan siapa, dan pertanyaannya apa. Poin keempat, admin akan memilih pertanyaan yang diterima oleh peserta. Terus poin kelima, para peserta akan mendapatkan 350.000 koin investasi di Coinworks. Hadiah akan dikirimkan ke email yang sama yang diregistrasikan di Zoom ini. Itu untuk poin do-nya, teman-teman. Terus untuk poin don'ts-nya, pertama, para peserta tidak dapat menampilkan konten sensitif pada fitur chat. Jadi perhatikan ya, jangan menampilkan konten sensitif pada fitur chat. Terus kedua, para peserta tidak dapat menanyakan pertanyaan di luar topik webinar yang sedang dibahas. Jadi supaya kita fokus ke topik yang kita bahas. Ya, jadi teman-teman harap diperhatikan pada saat menanyakan suatu. Oke, tanpa mempersingkat waktu, please join me to welcome our narasumber kita, Pak Yeskiel Gunawan. Beliau adalah front-end engineer di Bowoworks Indonesia. Beliau juga punya banyak pengalaman di bagian engineering. And then sekarang beliau fokus untuk mengembangkan software terutama untuk perusahaan Bowoworks Indonesia. Untuk waktu dan tempat untuk Pak Yeskiel, saya persilakan. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Willy. Sama-sama Pak, silakan. Ya, selamat siang pada para audiens ya. Wah, ini lumayan ramai juga ya. Mungkin biar nggak terlalu maksudnya biar nggak terlalu kaku atau gimana ya. Saya bilangnya teman-teman aja gitu ya, biar enak. Oke, jadi sebentar saya share screen aja ya, biar kita langsung bisa mulai. Oke, semoga kelihatan ya. Oke, jadi seperti yang tadi dibilang sama Mas Willy, saya akan membawakan topik gimana sih caranya di hire tanpa apply gitu ya. Oke, tapi sebelum lebih jauh, ada disclaimer dulu sebentar. Jadi yang dimaksud without applying ini sebenarnya bukan kita nggak nge-apply sama sekali ya, tapi ini berarti maksudnya recruiter yang nge-reach kandidatnya duluan gitu loh. Recruiter yang notice gitu ya. Jadi di sini yang akan dibahas ini lebih ke gimana caranya biar sebagai programmer kita tuh dinotis oleh HR atau recruiter terkait gitu ya. Jadi itu sangat jadi istilahnya tuh kita yang disamperin bukan kita yang nyamperin gitu ya. Dan tentu ini saya akan bahas dalam konteks pengalaman saya dan juga sudut pandang saya sebagai programmer, terutama dalam hal ini ya. Dalam hal ini front-end engineer ya. Jadi mungkin akan banyak sedikit istilah-istilah yang teknis gitu ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau misalkan ada yang nggak ngerti atau mungkin masih bingung ya, nanti bisa dimanfaatkan lewat Q&A. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung lanjut aja. Oke, ini sekilas tentang saya. Jadi saya lulusan dari Universitas Multimedia Nusantara ya. Kalau teman-teman mungkin familiar ya namanya atau gedungnya yang bentuknya kayak telur Godzilla gitu ya, di Instagram itu hits banget, terutama di daerah Tangerang ya. Ya itu kampus saya waktu kuliah. Dan pengalaman saya sepanjang kuliah, saya juga sempat part-time juga selama 2 tahun itu sebagai asisten laboratorium, ngerjain modul untuk adik kelas, ngajar juga khusus untuk praktikum teknikalnya ya. Dan juga di tahun 2019 saya juga pernah magang di Julo sebagai automation intern. Jadi waktu itu saya sama supervisor saya bikin script testing untuk aplikasi Julo. Waktu itu regression, jadi udah by bot, udah nggak pakai human lagi. Jadi QA-nya itu hanya untuk pengecekan manual yang sifatnya spesifik aja. Dan juga dari 2020 sampai tahun lalu itu saya juga sebagai front-end engineer di MicroAd, dan sampai sekarang juga masih sebagai front-end engineer di Bowoworks. Ya kalau mau lebih detail lagi, mau lihat profil saya kayak gimana, bisa lihat di halaman website saya ya di yehesgun.com, atau ya bisa kalau mau kita catch up lebih lagi di Twitter saya di @yehesgun ya. Oke. Nah, sebelum lebih jauh jadi ada 3 poin yang akan saya share, 3 poin besar yang akan saya share sebagai poin penting di webinar ini. Tapi sebelumnya
introduction dulu ya. Jadi ini ceritanya bermula itu ketika saya mau pindah framework. Ya ini udah mulai agak teknis ya. Jadi dulu waktu pekerjaan pertama saya itu saya pakai Angular. Mungkin teman-teman yang udah kuliah IT itu familiar lah dengan framework ini. Dan akhirnya di tahun 2021 itu saya nemuin kok kayaknya makin kesini Angular tuh makin ketinggalan ya, kok kayaknya React nih makin oke nih, makin melejit nih gitu. Dan akhirnya waktu itu saya memutuskan untuk belajar sendiri, belajar ulang lagi. Dan sembari belajar juga saya iseng-iseng tuh publikasi project, kadang-kadang publikasi juga artikel apa yang saya pelajarin, apa yang saya tahu gitu ya. Dan cukup mengagetkan di LinkedIn itu memang banyak juga DM job offer gitu ya, entah dari recruiter, dari HR third party HR atau dari company-nya langsung nge-reach gitu ya. Jadi cukup mengagetkan juga dan ternyata wah kayaknya ini bisa juga nih saya bagiin juga ke teman-teman supaya setidaknya ini bisa menolong teman-teman juga untuk membantu teman-teman bisa mencari opportunity atau pekerjaan baru. Oke, ini step pertamanya ya. Step pertamanya jelas itu fundamental. Jadi sekeren-kerennya framework, sekeren-kerennya bahasa pemrograman ya itu basicnya dulu, dasarnya dulu gitu ya. Kesalahan ini memang kesalahan umum ya, terutama generasi milenial ini ya, milenial atau Gen Z juga ya sebenarnya. Karena informasinya banyak gitu ya, karena sumber istilah referensinya banyak gitu ya. Ya jadi seringkali hal-hal yang sifatnya fundamental ini tuh kelewat gitu loh. Jadi langsung React keren nih gitu. Ada framework baru ya, terbaru tuh kalau nggak salah Remix sama Next.js. Ini terbaru nih gitu. Langsung belajar itu gitu loh. Padahal itu harusnya kita belajar dulu yang basic-basicnya. Misalkan kalau kita mau terjun ke salah satu framework gitu ya atau ya library atau tools gitu ya. Pelajarin dulu bahasa pemrogramannya, misalkan React. Nah, React itu basisnya apa? JavaScript. Nah, pelajarin dulu JavaScript-nya. Bahkan sebelum JavaScript, sebenarnya kalau kayak kita yang anak-anak IT gitu ya, lulusan IT itu pasti kita belajar dulu logika pemrograman, algoritma struktur data itu belajarin dulu. Kenapa penting? Karena programming itu adalah problem solving. Programming is about problem solving gitu. Jadi harus dibentuk dulu tuh mental problem solvingnya, harus dibentuk dulu tuh mental. Kalau misalkan ngadepin satu masalah, nah harus cari tuh solusinya gimana. Ya, caranya ya lewat basic-basic yaitu logika pemrograman, algoritma struktur data. Nah begitu itu fundamental kuat, akan sangat mudah untuk menuju bahasa pemrograman atau framework atau tools ya. Dan ini kalau ini CRUD sebenarnya ini basic yang paling minimum banget ya harus bisa ya, karena di real app, di real world ya, di dunia nyata ya, semua aplikasi itu semuanya CRUD. CRUD itu apa sih? CRUD itu sebenarnya sederhananya create, read, update, delete. Create itu maksudnya apa? Create itu kalau kalian kayak register nambah data gitu ya. Misalkan kayak kalian bikin to-do list gitu ya, to-do list terus kalian nambah listnya terus jadi bisa ngejejer gitu ke bawah. Nah itu create. Kalau read itu berarti kalian bisa ngelihat datanya, list datanya apa aja sih gitu. Terus juga update, ya contohnya paling gampang kalau kalian update profile di media sosial, Instagram, Twitter, itu termasuk update kan. Delete juga kalau kalian delete profile atau delete data gitu kan, ya itu termasuk delete gitu. Dan semua aplikasi itu mengandung 4 elemen itu, create, read, update, delete. Jadi setelah kalian pelajarin basicnya, pelajarin juga nih elemen-elemen CRUD ini gitu. Nah ini yang saya rekomendasiin ya, memang dari kalau untuk React ya, kalau untuk front end itu yang paling bagus itu dari MDN ya. Ini dari MDN dia nyediain tutorial sederhana bikin to-do list, itu CRUD lengkap dan saya sendiri juga ngerasa cukup jelas gitu, dan saya juga waktu awal-awal belajar juga dari situ dan cukup membantu untuk pemahaman berikutnya lebih advance. Kalau misalkan kalian bingung mau mulai dari mana belajarnya, ada namanya roadmap.sh ya. Ini yang paling saya rekomendasi juga karena dia itu memuat konten-konten misalkan kalau front end. Nah, jalur belajarnya apa aja sih? Apa aja yang harus dipelajarin kalau misalkan mau jadi front end? Kalau misalkan mau jadi DevOps, mau jadi back end.
Nah, itu udah ada tuh roadmap-nya kayak mind mapping-nya. Jadi kalian bisa tahu sebelum kalian terjun ke situ apa aja nih yang harus dipelajarin gitu. Dan ya kalau kalian udah tahu, pokoknya paling gampang kalau udah tahu apa yang harus dilakukan gitu ya, apa yang harus dipelajarin, disiapin, itu akan sangat mudah untuk lanjut ke step berikutnya sih. Jadi ini poin pentingnya tentang fundamental ya. Nah, ini yang kedua, ya ini saya sempat singgung juga di artikel saya yang mungkin kalau kalau ada yang buka website saya di ysgun.com tadi, mungkin akan notice ya ada artikel saya juga sempat ngebahas nyinggung tentang online presence. Itu online presence itu apa sih? Mungkin ada yang bingung apaan tuh online presence gitu kan. Sederhananya online presence ini adalah satu istilah, jadi ya paling gampang kayak influencer deh gitu. Influencer kan followernya banyak, yang apa istilahnya sampai 10.000, 20.000 gitu followernya yang follow di media sosialnya ya. Ya walaupun dia hanya aktif secara online gitu, tapi dia dinotis orang-orang kan. Nah kayak gitu online presence cara kerjanya. Jadi kita kita bikin gimana caranya diri kita sebagai candidate, sebagai job seeker itu dinotis juga oleh recruiter, tapi ya walaupun hanya dengan cara online gitu. Dan caranya gimana gitu? Ya ini cara-cara sederhana sebenarnya praktikal ya. Ya contohnya misalkan kayak kalian bikin website sendiri gitu, terus bikin project, bikin mini project kalian publish gitu ya di LinkedIn, di Twitter gitu, di media sosial kalian, itu juga bisa ngedongkrak online presence kalian sehingga orang-orang bisa tahu, oh si ini bisa bikin website ya, oh si ini bisa bikin aplikasi ya gitu. Dan juga biasain kalau misalkan kalian ada ide, ada misalkan curhatan-curhatan apa gitu bahkan ya, saran saya sih memang tulis dia dalam bentuk artikel. Karena di dalam bentuk artikel itu kan tulisannya panjang, jadi kalian bisa apa ya, bisa runtut gitu, ngejelasin apa sih yang ada di pikiran kalian gitu. Makanya penting nih untuk programmer apalagi fresh graduate, itu saya saranin banget, rekomendasiin banget, rajin-rajinlah nulis lah gitu. Rajin-rajinlah nulis artikel karena itu selain memang melatih apa ya, selain melatih komunikasi kita juga, itu juga bisa jadi sarana opportunity juga. Siapa tahu kalau misalkan ada recruiter atau bahkan jangankan recruiter, ada senior engineer deh yang baca gitu kan. Wah ini artikelnya bagus nih gitu. Terus dilihat kan siapa nih yang bikin nih. Terus akhirnya di approach entah lewat email, entah lewat chat. Ya who knows kan. Nah ada juga poin paling penting, build values not spam. Ini maksudnya apa gitu? Maksudnya gini, jadi kalau misalkan kalian publish atau publikasi satu artikel gitu ya atau project gitu ya di media sosial, jangan langsung publikasi sekaligus dalam waktu berdekatan. Jadi misalnya dalam sehari langsung publikasi 2 project gitu berturut-turut gitu. Ya itu ada tekniknya lah gitu. Kalau mungkin sedikit belajar tentang sosial media marketing gitu ya. Jadi kalau kalian publish satu post atau satu artikel entah project gitu ya, ya kasih jarak lah kalau misalkan mau publish project lainnya gitu, mau publish postingan lainnya gitu, supaya orang-orang tuh mencerna dulu, ngelihat dulu, pahami dulu konteksnya apa, terus sampai apa istilahnya trafficnya juga agak naik gitu, baru di share lagi yang lain gitu. Karena jatuhnya kalau terlalu sering juga apalagi kalau terlalu repetitif ya, itu jatuhnya nge-spam gitu, bukannya malah orang jadi ngeliatnya kayak ini value-nya apa sih gitu. Nah ini juga penting value-nya. Jadi sebisa mungkin karya yang kalian bikin itu original gitu ya. Ya kalaupun memang kopas codingan, kalau kayak programmer, kalau programmer kan kadang-kadang suka kopas-kopas tuh googling cari kopas codingan gitu ya. Ya setidaknya sebutin aja sumbernya dari mana, kode apa yang dikopas gitu kan, dari web mana, dari Stack Overflow kah atau dari mana gitu. Jadi ya sebisa mungkin sebutin lah sumbernya kalian dapat dari mana, dan ya kalau bisa original, bikin sendiri. Nah ini contoh-contoh projectnya yang bisa dibuat, nggak usah yang terlalu spektakuler sih, nggak usah yang terlalu gimana-gimana ya. Yang paling simple bikin dulu web pribadi deh, web pribadi di mana kalian bisa taruh portofolio kalian di situ, profile kalian di situ, artikel kalian di situ, blog kalian di situ gitu kan. Ya jadiin semacam apa ya, semacam playground gitu ya, semacam digital playground kalian lah. Dan rekomendasi saya jangan pakai template karena memang template di sana banyak kan template. Kalau kalian googling tuh template website ini gitu ada, tapi paling bagus itu kalian bikin sendiri, istilahnya jadi diri sendiri aja deh gitu. Karena dengan bikin sendiri itu menunjukkan bahwa
ya inilah diri kalian gitu. Ini yang menjadi kekhasan yang bikin gitu. Terutama kalau front end gitu ya, itu saya nemuin memang banyak orang-orang yang kalau webnya bikin sendiri itu kelihatan banget. Ada satu ciri khas yang memang nggak bisa dipungkiri lah gitu. Terus juga bisa nih bikin starter template gitu ya. Nah, itu starter template tuh maksudnya misalkan kalian kalau bikin project gitu ya, males banget nih config, males banget bikin apa ya, kayak bikin segala sesuatunya dari nol banget gitu ya. Nah itu bisa kalian bikin template sendiri gitu, bikin template sendiri. Nanti ketika orang atau kalian sendiri mau nge-generate bikin project, nanti udah ada base-nya, udah ada dasarnya tuh. Jadi kalian tinggal pakai aja. Itu bisa sebagai portofolio loh, jangan salah. Terus juga personal dokumentasi gitu ya. Misalnya kalian bosan nih atau capek nih googling terus tiap hari gitu ya. Capek googling hal yang berulang-ulang. Jadi kayak tiap hari tuh googlingnya itu lagi gitu. Nah akhirnya coba kalian bikin satu halaman web dokumentasi pribadi gitu, isinya kayak bookmark atau catatan-catatan yang biasa kalian pakai gitu ya. Itu juga bisa jadi portfolio. Link shortener juga itu yang paling sederhana sih. Itu juga saya pertama kali waktu belajar React saya bikin itu karena waktu itu ngelihat wah ini bisa nih link shortener nih, kenapa nggak bikin sendiri ya gitu daripada pakai punya orang. Akhirnya bikin sendiri pakai API-nya TinyURL. Kalau masih bingung ya itu nanti bisa cek aja di website saya di yesgun.com. Saya waktu itu sempat nulis juga how to get any programming ideas. Jadi detail-detailnya kayak gimana sih cara dapetin idenya gitu ya. Itu bisa dicek di artikel saya lebih lanjut supaya nggak kelamaan juga. Nah ini platform yang bisa dipakai. Nah yang pertama kalian juga bisa kalau udah punya website pribadi, ya jelas itu kalian bisa publikasi di situ karya-karya kalian, artikelnya gitu ya. Dan juga GitHub, ini wajib sih kalau menurut saya, yang GitHub ini wajib. Programmer itu ya entah programmer entah orang yang mau terjun ke dunia tech itu wajib punya akun GitHub atau GitLab, karena itu adalah satu tempat di mana kalian bisa dokumentasiin kode project kalian dengan baik di situ. Dan bahkan kalau udah kerja pun kayak saya pun juga pakai gitu untuk kerja tim ya, untuk teamwork, untuk koordinasi projectnya itu juga pakai GitHub, pakai GitLab. Jadi ya itu sangat kalau belum punya bikinlah secepatnya. Terus juga Twitter, LinkedIn ya. Jadi media sosial itu juga penting ya. Makanya media sosial ini bahkan saya sendiri bikin saya jadi bikin second account gitu. Jadi saya bisa gitu antara akun pribadi sama akun untuk sharing hal-hal yang berbau teknikal gitu ya. Jadi supaya benar-benar ada pemisahan antara yang profesional sama yang personal gitu. Terus sampai dibuat sebegitu ya. Tapi tergantung preferensi ya. Kalau saya pribadi memang enaknya dipisah sih akun media sosialnya ya. Terus juga ada dev.to, HackerNoon, diskusi.tech. Nah, diskusi.tech ini punya Indonesia. Ya mungkin kalau ada yang notice kalau di Instagram itu ada Deep Tech Foundation ya, itu ya Deep Tech Foundation yang menaungi diskusi.tech, itu platform diskusi atau sharing artikel untuk para orang-orang yang berkecimpung di dunia teknologi. Nggak cuma programmer ya, kadang-kadang product manager juga di situ. Ya bisa juga nanti di Medium ya, kalau kalian bisa udah sering gitu ya Medium, bisa pakai platform Medium itu untuk sharing artikel. Tapi yang saya rekomendasiin sebenarnya tetap kalian sebaiknya sih punya website pribadi gitu. Nggak ada rules, sebenarnya nggak ada rules yang formal sih. Cuman kenapa saya rekomendasiin bikin website sendiri? Karena gini, kayak dev2, diskusi.tech itu kan third party ya, istilahnya kita ngupload artikel atau project di tempat orang lain gitu kan. Nah begitu tempat itu ada isu down gitu ya satu saat atau nggak bisa diakses, ya artikel kita, project kita nggak bisa diakses kan. Itu sebabnya saya rekomendasiin bikin sendiri gitu. Jadi setidaknya kalau tempat-tempat kayak dev.to, diskusi.tech itu down atau nggak bisa diakses, ya kita masih punya nih tempat untuk nyimpen showcase project-project atau artikel kita gitu loh. Itu. Dan juga, nah ini step yang terakhir ya, komunitas gitu. Nah kok apa pentingnya nih join-joinan komunitas gitu kan? Ya justru saya baru nyadarin pentingnya gabung komunitas yang terkait tuh ya sekarang ini gitu ya. Nah, jadi se-introvertnya programmer gitu ya. Memang programmer nih banyakan introvert gitu ya, orangnya suka ngurung diri di kamar depan laptop terus gitu kan ya.
Terus ya jarang sosialisasi, bahkan ada meme-nya gitu kan. Programmer tuh kalau apa di dunia luar tuh lagi perang, lagi rusuh gitu. Programmer anteng-anteng di kamar, di laptop gitu ya. Tapi memang se-introvert-introvertnya orang butuh komunitas, jadi ya itu ya, you cannot grow in isolation. Jadi tetap harus ada komunikasi antar sesama manusia, karena itu juga kebutuhan sosial kita. Dan opportunity juga kadang-kadang bisa datang dari situ. Jujur saya job pertama saya waktu full time ya job full time pertama saya setelah lulus ya 2 tahun lalu itu saya dapat dari temen. Jadi memang kita circle waktu itu circle teman-teman saya tuh suka bikin grup gitu ya. Jadi kayak bikin grup Line, waktu itu masih pakai Line ya, aplikasi Line. Jadi kita bikin grup kayak grup alumni gitu. Kita main bareng, ngobrol bareng gitu kan. Ya satu saat ya gitu ada, perusahaan ini lagi buka lowongan nih, mau nggak gitu kan. Ya akhirnya bisa deh dapat. Dan juga di Bobox ini juga saya juga dapat dari komunitas sebenarnya sih, dari lingkungan-lingkungan circle-circle yang saya follow gitu ya. Jadi saya bisa tahu gitu, oh ini lagi buka lowongan nih, oh ini ada opportunity nih gitu. Terus juga new insight will be common, itu pasti kalau misalkan kalian join. Ini contohnya kalau ya ini kalau digambar ya di Twitter itu ada tag Twitter Indonesia, ada juga front end Indonesia, itu nanti bisa dicari di Twitter ya. Kalau ada akunnya juga di Tech Foundation ya. Itu orang-orangnya tuh ya, kalau kalian lihat orang-orangnya tuh orang-orang profesional semua. Orang-orangnya tuh orang-orang jago gitu ya. Jadi pas banget kalau misalkan kalian ngadepi satu problem, satu issue gitu ya. Misalkan kalian lagi bikin apa, ngoding apa gitu ya. Kalian bisa minta tolong ke mereka kayak diskusi, ya ini approach yang bagus gimana sih, cara yang solusi yang enak gimana sih gitu, yang efektif seperti apa, dan langsung dari orang-orang profesional itu. Kapan lagi gitu kan. Makanya penting banget untuk join komunitas yang terkait ini ya. Dan juga ya your social media is also your learning platform. Jadi pasti ini media sosial itu ya ini juga pilih-pilih juga, penting juga memang kita memilah dan memilih mana yang kita follow gitu. Makanya sampai saya bikin jadi 2 akun ya gitu. Saya bisa pisah sih, Instagram untuk personal, Twitter biasa untuk hal-hal yang teknikal gitu. Dan biasa ya Twitter saya pakai buat follow-follow akun-akun kayak gini nih, akun-akun dari bahkan akun-akun kreator pembuat framework kayak Dan Abramov, Taylor Otwell, penciptanya Laravel gitu. Saya follow gitu. Jadi saya bisa tahu nih cara pikir mereka gimana, terus update-update apa aja dari mereka gitu. Itu penting juga tuh follow-follow pembuat framework, pencipta bahasa pemrograman gitu di Twitter. Itu rata-rata mereka main di Twitter. Makanya saya saranin banget kalau untuk programmer gitu ya, untuk yang mau terjun di dunia tech, kalau punya media sosial ya pastilah Twitter lah paling paling ideal lah. Karena orang-orang jago, orang-orang terutama orang-orang barat ya, orang-orang luar memang banyak tuh kalau diskusi-diskusi. Bahkan kadang kalau mereka debat tuh kita bisa belajar sesuatu gitu. Misalkan penciptanya React sama Angular gitu, waktu itu sempat ada debat lah gitu ya. Nah itu kadang-kadang bisa belajar dari situ tuh, kayak oh kenapa sih Angular disukain orang, oh kenapa sih React disukain orang gitu, ini apa sih kelebihan kekurangannya gitu. Kayak walaupun mereka kadang-kadang suka sindir-sindiran gitu ya, cuman kadang-kadang banyak juga hal-hal yang bisa didapetin di situ. Itu gunanya kita follow-follow akun yang sebaiknya memang menambah ilmu atau menambah kapasitas kita gitu ya. Oke, itu aja sih sebenarnya dari saya. Dan sebelum Q&A, jadi ini juga info aja, kita juga di Bobobox open untuk opportunity ya, ada dari product dan tech. Dan kita juga sudah menerapkan remote working ya, tapi ini memang baru lingkungan tech aja, baru lingkungan product dan engineer. Jadi kalau nggak perlu khawatir untuk kalau misalkan domisilinya jauh nih di Jakarta atau di mana, walaupun kantornya di Bandung sih Bobox ya, cuman nggak usah khawatir kalau perihal domisili, karena untuk tech ini kita sudah bisa dapat opsi untuk remote working. Jadi paling ke Bandung itu hanya untuk apa istilahnya onboarding sama ambil laptop aja, ambil aset device-nya aja. Sehari-harinya bisa kerja remote, bisa dari rumah, dari mana aja gitu. Ya, nanti linknya bisa diakses di situ di tiny.url/bbx Jobstreet ya. Ini kalau mau apply lewat Jobstreet atau mau yang BBX Career ini. Kalau misalnya mau tahu lebih detail itu bisa buka website karir kita ya di link yang bawah.
begitu. Oke, supaya bisa lebih maksimal di Q&A-nya, ya sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada MC. Ya, terima kasih Pak Yes, sangat inspiring ya presentasinya dan juga sangat komprehensif menurut saya Pak Yeskiel. Jadi intinya teman-teman lebih ke branding ya Pak Yes ya. Dalam artian kita mungkin tidak hanya sebatas mungkin satu profesi, tapi apapun profesinya it's better kalau kita mempunyai branding diri kita sendiri. Saya memperkenalkan diri kita seperti apa gitu kan ya ke kalayak luar, sehingga tanpa kita apply pun gitu ya, tanpa kita mengapply job posting atau lowongan pekerjaan pun bisa jadi gitu kan ya, let's say di sosial media ataupun di komunitas para HRD kan mereka juga istilahnya pada dasarnya adalah individual, pada dasarnya para HRD perusahaan pada dasarnya adalah individual dan juga para pencari kerja. Pada saat mereka ketemu atau melihat branding dari seseorang, dan kayaknya orang ini bagus gitu kan ya, and then dia juga bisa kontak langsung atau riset langsung ya kan ya, kebetulan di perusahaan saya ada lowongan nih, kalian tertarik atau enggak? Padahal orang itu nggak melamar gitu kan ya, sama sekali orang itu karena nggak tahu ada lowongan misalnya seperti itu kan ya. Baik. That's very good point Pak Yeskiel. Mungkin saya akan buka tanya jawab sekarang. Kalau ada yang mau bertanya boleh lewat chat atau lewat raise hand. Oh, ini ada lewat chat, saya akan bacakan dari Ibu Anissa. Kak mau tanya bagaimana caranya mempelajari bahasa pemrograman dengan mudah. Nah, mungkin Pak Yes, silakan Pak. Ya, jadi sebenarnya balik lagi ke fundamental ya. Jadi jauh sebelum belajar bahasa pemrograman, sebenarnya kalau kayak di kuliah ya, kalau kuliah IT itu pasti kita belajar dulu yang namanya logika pemrograman dan algoritma struktur data. Nah, itu dulu tuh yang dipelajarin. Jadi jauh sebelum kalian nulis kode, nulis script di komputer gitu ya, entah pakai bahasa Python, JavaScript, belajar dulu yang namanya logika pemrograman. Logika pemrograman itu jadi kayak untuk ngelatih ya problem solvingnya. Jadi kalian bakal belajar logika kayak misalkan if dan else gitu, jika dan maka gitu, terus perulangan, looping gitu ya, itu harus belajar dulu di situ. Dan biasa sih kalau kita ya di IT itu, kalau kuliah tuh sebelum coding itu belajar pakai namanya flowchart. Belajar dulu tuh pakai diagram-diagram gitu yang kotak-kotak, bulat-bulat di logika pemrograman. Nah, kalau logikanya udah kebentuk, mental modelnya udah kebentuk tuh ya saya sih senang istilahnya mental model ya. Jadi mental modelnya dulu dibentuk sebelum sebelum terjun ke bahasa pemrograman. Nah, kalau itu udah kuat, ya akan sangat mudah gitu untuk terjun ke bahasa pemrograman, karena ya logikanya udah ada gitu. Kayak misalkan, oh ada problem ini nih, oh ada fitur ini nih, oh bikinnya gini gitu. Ya kalau untuk bahasa pemrograman itu kayak cuman adaptasi sintaks saja, adaptasi cara nulisnya aja gitu. Jadi jauh lebih cepat pasti untuk belajarnya. Gitu sih. Itu jawaban saya. Ya, terima kasih Pak Yes. Semoga menjawab juga menjawab. Bisa. Ya, anyways, balik ke kalau saya tangkap dari jawaban Pak Yes, lebih ke fundamental tadi, lebih basic ya. Selama kita basicnya udah istilahnya basicnya kita udah paham dengan kuat gitu kan ya, karena kita bisa mengembangkan ke atau mengintegrasikan itu ke bahasa pemrograman yang lain. Baik, terima kasih Pak Yeskiel. Ada lagi mungkin teman-teman yang mau bertanya, silakan loh, boleh loh bertanya, nggak apa-apa. Ada lewat chat boleh, atau mau raise hand juga boleh, nanti saya akan bukakan akses untuk berbicara mungkin. Dan mungkin sedikit dari saya Pak Yeskiel, saya sedikit penasaran gitu kan. Tapi saya bukan orang engineer gitu Pak Yeskiel ya. Cuman ya, saya penasaran Pak Yeskiel kan di sini kan bahwa statement kalau misalnya ada front engineer gitu ya, namanya juga front gitu ya. Kalau saya pikir ada front pasti ada back dong. Nah, apa sih perbedaan antara front end dan back end Pak? Mungkin boleh sedikit cerita mungkin Pak. Ya, perbedaan front end dan back end. Jadi ini ada tiga besar job ya, ada tiga besar job di software engineering ya. Yang paling orang tahu itu front end engineer, back end engineer, sama full stack engineer. Nah, kalau front end engineer itu namanya depan kan, front kan. Depan itu maksudnya pengembangan softwarenya itu ya, entah software, entah app, entah web gitu ya. Itu lebih ke sisi user, misalkan bikin tampilan, layouting gitu ya. Itu kalau saya sih gitu ya, bikin tampilan websitenya, terus bikin gimana caranya biar enak dilihat, color warnanya itu diatur di situ. Terus juga dari segi ya intinya yang dilihat user lah, dilihat secara langsung. Kalau back end, nah namanya back kan, belakang kan.
ya istilahnya spesialis main belakang gitu kalau bercandanya ya. Nah, back end ini lebih ke server gitu, belakang layar. Jadi gimana caranya dia ngatur supaya satu fitur itu bekerja. Misalkan kalau orang register, login gitu ya, halaman web. Nah, back end itu dia role-nya gimana caranya supaya fitur itu berjalan dengan lancar. Kalau orang register, datanya masuk. Kalau orang login, validasinya supaya orangnya bisa masuk ke halaman webnya itu nggak error, istilahnya nggak ada gangguan. Itu kayak gitu tuh untuk back end ya. Kalau full stack, namanya full stack itu dua-duanya. Dan itu ada dan banyak juga itu full stack. Jadi dia back end iya, dia front end iya gitu. Dan kalau masalah gaji, ya bisa ditebak lah gedean mana gajinya. Karena tanggung jawabnya juga besar. Dia nggak cuma satu, istilahnya nggak cuma satu hal yang spesifik. Dia juga bisa bisa ya istilahnya multi role gitu lah, multitasking gitu. Ya itu sih jawaban saya. Semoga menjawab ya. Thank you Pak Yes. Oke, saya akan ambil pertanyaan lagi. Ada pertanyaan dari Pak Rizky Darmawan. Kak, apakah ada tips naikkan value di LinkedIn kandidat recruiter dan tips ketika interview? Terima kasih. Mungkin boleh bisa dibantu Pak Yes ya? Ya, tipsnya ya, yang paling sering saya juga kalau ikut-ikut diskusi gitu di forum ya, kayak di Tech Twitter Indonesia, di forum Indonesia gitu, terutama di Discord ya kan. Biasa juga mereka di Discord juga ada komunitasnya gitu, sering ngobrol-ngobrol. Yang paling penting ya untuk naikin value, sebenarnya nggak cuma di LinkedIn ya, di media sosial apapun kita juga harus bisa naikin value-nya ya. Ya yang paling penting dari profile dulu deh, dari kayak misalkan foto profile, dari bannernya, itu dulu, itu basic-basic tuh. Supaya orang ketika ngelihat, ya nggak dikira akun fake, nggak dikira akun bodong gitu ya. Terus juga dari cara nguploadnya, maksudnya dari postingan-postingan apa sih yang mau di-share gitu ya. Kalau nanggepin sesuatu, kalau nge-sharing sesuatu gitu, itu juga hati-hati tuh di situ ya. Dan juga untuk naikinnya lagi, ya submit karya gitu. Istilahnya perlihatkan gitu apa yang kalian punya, karya apa yang kalian bikin sendiri gitu ya tunjukin ke orang gitu lewat LinkedIn, lewat Twitter gitu, paling banyak tuh dua itu sih. Dan juga sajiinnya juga ya, ini penyajian juga penting ya, jadi supaya orang enak lihat juga ya. Penyajiannya juga penting tuh, untuk misalkan kayak dokumentasinya, terus foto atau screenshotnya itu harus diatur sedemikian rupa tuh, karena manusia itu kan makhluk visual ya. Jadi gimana caranya kita juga harus ngelihat supaya kita juga harus mikirin gimana caranya audiens yang kita share ini, yang misalkan kita share postingan di LinkedIn gitu ya, kita share project di situ, itu juga kita harus pikirin gimana caranya ini biar enak dilihat orang ya gitu, biar enak diakses orang tuh gimana, itu juga harus dipikirin tuh. Dan untuk interview, ya kalau di pemrograman sendiri ya, di dunia IT itu ada yang namanya coding interview atau technical interview ya. Nah jelas itu harus balik ke fundamental lagi, karena banyak banget istilah-istilah teknikal yang harus dikuasain di situ. Dan nggak jarang juga, apalagi kalau tipikalnya coding interview, itu juga ibaratnya kalian harus coding di depan usernya, calon atasan kalian gitu ya. Itu juga harus kuat tuh fundamentalnya. Tapi balik lagi ke fundamental, algoritma struktur data dikuatin, terus dasar-dasar pemrogramannya dikuatin gitu ya. Jadi itu akan sangat membantu sih untuk proses interview. Begitu sih jawaban saya, semoga menjawab ya. Baik, terima kasih Pak Yes. Ini mungkin jadi kalau saya tangkap penjelasan dari Pak Yes adalah lebih kayak tonjolkan karya gitu ya Pak Yes, dan misalkan karyanya itu lebih ke original ya. Sekarang pasti original, kita minta originalitas karya itu, dan seperti yang Pak Yes tadi juga sempat sounding, karya yang kita tampilkan pun harus diatur sedemikian rupa gitu kan. Jadi istilahnya mungkin kalau saya tangkap, kalau bisa kita mau menampilkan karya, let's say di sosial media ataupun di mana itu, usahakan misalnya menggunakan visual atau gambar atau screenshot, bisa dibandingkan kita cuma tulis misalnya, oh karyanya ini bisa dilihat di website ini misalnya ya kan, ada gambar-gambar yang tertampilkan atau screenshot atau capture misalnya, yang para recruiter pun bisa lihat, oh ini hasilnya seperti ini loh ya kan. Seperti mungkin Pak Yas tadi bilang, kita adalah makhluk visual gitu, kayak orang ngelihat foto dan ngelihat kalimat kayaknya lebih enak, condongnya lebih lihat foto gitu misalnya gitu kan ya, lebih jelas gitu kan ya visualnya. I think ini juga menjawab pertanyaan dari Pak Muhammad Asmi yang bertanya, minta jelaskan bagaimana langkah-langkah yang mesti dilakukan oleh recruiter untuk melihat profil kita di LinkedIn dan cenderung memberikan opportunity pada kita untuk bergabung.
ya. Jadi mungkin lebih kayak pengaturan kata gambar, pengaturan karya-karya yang kita lakukan itu lebih penting sih itu. Oke. Baik, saya akan cukup banyak ini pertanyaannya, saya coba akan ambil pertanyaan lagi dari Ibu Justitia Riana Ratu dari Bekasi. Menurut Kakak worth nggak sih jika belajar pemrograman via bootcamp, bukan di pendidikan formal? Karena akhir-akhir ini banyak banget lembaga-lembaga pendidikan informal yang buka kelas bootcamp untuk back-end maupun front-end untuk para job seeker atau siapapun yang ingin switch karir. Terima kasih. Oke, jadi apakah worth it ya belajar lewat bootcamp gitu ya, bukan yang bukan formal kayak kuliah gitu ya? Oke. Ya worth it aja sih sebenarnya. Bahkan belajar sendiri pun juga sah-sah aja, bisa-bisa aja gitu. Bahkan kalau di Twitter ya, itu saya sering banget nemuin banyak banget orang-orang luar negeri ya, di barat, di Amerika sana terutama, itu banyak yang istilahnya self learning ya, istilahnya saya lupa istilahnya, cuma intinya mereka belajar sendiri, bener-bener bahkan nggak ikut bootcamp sama sekali gitu, tapi bisa dapat job di Apple, bisa dapat job di Google gitu. Itu bisa-bisa aja, bahkan sangat worth it. Ya kalau memang mau lebih disiplin lagi, ya ikutlah bootcamp gitu. Bootcamp ya terserah, maksudnya ikut jalur yang mana, entah kalian mau ke front end, ke back end, full stack, atau ke mobile juga, ya silakan pilih, maksudnya pilih jalur belajar yang kalian minatin, yang kalian prefer di situ. Dan biasanya tuh di bootcamp itu ada juga sih yang model-model kayak misalnya 3-6 bulan setelah belajar dapat jaminan kerja gitu, atau dapat koneksi kemana-mana gitu. Itu worth it banget. Nah ini juga keuntungannya bootcamp itu, jadi dibanding belajar sendiri ya, kalau memang belajar sendiri kan segalanya solo lah istilahnya, belajar bener-bener sendiri, nggak ada bantuan orang. Tapi kalau kita belajar bootcamp itu yang pertama itu disiplin jelas, karena ada deadline, ada tugas gitu kan, ada proyek yang harus dikerjain, itu disiplinnya kebentuk di situ. Yang kedua koneksi. Nah ini yang koneksi yang menurut saya paling berpengaruh, karena jadi kenal kan sesama teman kayak apa, terus si ini belajar UI UX, si ini belajar front end gitu kan, jadi dapat tuh kan networking di situ kan. Nah, itu yang jadi nilai plus banget untuk belajar dari bootcamp ya. Dan bootcamp ini juga nggak cuma buat lulusan non IT ya, yang mau misalkan backgroundnya bukan teknologi tapi mau terjun ke dunia teknologi, ke dunia IT. Ini nggak cuma buat mereka gitu. Bahkan saya juga sering temuin lulusan IT juga mau mendalami sesuatu, ikut bootcamp juga untuk biar lebih tajam pemahamannya gitu. Itu juga bisa, dan sangat worth it untuk kalau mau mendalami sesuatu dengan disiplin dan mau dapetin network plus di situ. Itu jawaban saya ya. Semoga menjawab. Yang pastinya mungkin kalau saya boleh, itu mungkin bootcamp dari sisi harga kali, biaya juga mungkin lebih. Ya memang ada biaya sih. Ada biaya kan ya, maksudnya dan pertimbangan juga kan ya, dari pandangan dengan pendidikan di bootcamp maupun pendidikan secara formal gitu, pasti kan biaya dari sisi biaya juga pasti akan berbeda gitu. Iya, tapi sekarang ini juga ada sih memang bootcamp yang dia modelnya scholarship ya, beasiswa. Jadi ya bisa dimanfaatin tuh. Ya siapa tahu bisa dapat bootcamp di situ gratis kan, tanpa bayar ya lebih enak lagi kayak gitu. Yes. Baik, terima kasih Pak Yeskiel. Nah ini ada pertanyaan juga dari Pak Ruben. Saran untuk bangun portfolio pemula agar bisa diterima kerja di web developer bagaimana Kak? Mungkin ini tadi sempat juga disinggung oleh Pak Yes, tapi nggak apa-apa ya, mungkin bisa dibantu untuk dijelaskan kembali lagi. Nah ini mungkin pertanyaan tambahannya juga mau tanya, untuk membangun portfolio dari nol butuh waktu berapa lama Kak? Kurang lebih. Oke, ini ya saya jawab pakai storytelling aja ya, biar lebih ini juga. Jadi kalau saya pribadi waktu itu ngebikin portfolio, ya itu saya bikin kurang lebih sebulanan lah ya untuk bikin web personalnya ya. Web personalnya itu saya bikin kurang lebih sebulanan, dan sepanjang berjalan pun sampai saat ini ya saya masih nyicil-nyicil juga gitu, bener-benerin, terus nambahin fitur ini, nambahin halaman ini, nambahin komponen ini gitu. Ya kalau di total keseluruhan sampai saya dapat kerja itu kurang lebih 3 bulan. Jadi saya baru mulai itu September 2021 sampai November akhir menjelang Desember itu baru tuh dapat tawaran, dan ya di bawah box ini dapat dan di bawah box ini saya juga langsung di reach sama HR-nya, sama talent acquisition-nya. Jadi benar-benar saya nggak duluan nge-apply, tapi saya yang disamperin gitu ya. Dan itu juga memang ya dari visual memang ya, kayak yang saya bilang, karena gimana caranya walaupun proyeknya receh gitu ya dalam tanda kutip ya, karena kayak kalau project-project saya kalau dilihat ya mungkin di website saya di yeskun.com itu
rata-rata projectnya receh gitu, kayak cuma link shortener, terus config ESLint, starter template gitu. Tapi gimana caranya biar project recehan itu bisa ngebuat kita tuh istilahnya memiliki value tambahan dan bahkan di notice sama recruiter, yaitu balik lagi ke penyajian. Jadi sebagai programmer jangan cuman mikir bikinnya, jangan cuman mikir codingnya, tapi juga mikir gimana caranya ini bisa dilihat orang enak, orang juga gampang pakainya. Nah itu juga harus dipikirin tuh aspek-aspek kayak gitu. Jadi aspek-aspek non teknis kayak tampilan, visual itu juga penting karena ya sekali lagi manusia itu kan makhluk visual dan kita juga harus paham bahwa ya kita juga kalau sebagai program kan kita kalau ngebuat aplikasi, ngebuat website gitu ya, itu juga harus istilahnya apa user friendly gitu ya. Ya sia-sia juga kalau kita bikin satu project tapi orang juga nggak ngerti ini apaan sih gitu ya. Nah itu pentingnya penyajian dan juga dokumentasi supaya ketika orang lihat proyek kita, karya kita, orang tuh bisa langsung paham gitu. Oh, itu aplikasi, misalkan, oh ini aplikasi link shortener ini, jadi biar link yang tadinya panjang bisa jadi lebih pendek, orang jadi enak gitu, ngingetnya, ngafalinnya, kayak gitu. Jadi ya penyajian dan juga dokumentasi lah. Dua poin itu tuh yang bikin gimana cara project yang tadinya recehan jadi bisa terlihat lebih wah gitu di depan recruiter gitu. Semoga menjawab ya. Ya, kayak ya intinya kalau bahasa kerennya plating lah ya Pak ya, plating atau penyajian Iya, tekniknya plating. lah ya, platingnya gitu kan ya. Jadi istilahnya kita membuat suatu program atau apapun itu atau karya penting juga untuk bagaimana cara kita menyajikannya gitu, menampilkan seperti apa gitu kan. Dan penting juga bagaimana cara kita menempatkan diri kita kalau kita sebagai user dan mencoba web ini atau program ini apa yang kita rasakan gitu, apakah user friendly kah atau misalnya kayak seperti kalau saya sebagai user saya pakai ini kayaknya kurang user friendly deh, kayak tombolnya kayak kurang gede atau kurang kecil ya, seperti itu kan kita juga mesti memikirkan hal seperti itu gitu kan, sehingga orang yang mencoba apapun melihat karya kita melihat oh iya manfaatnya ada seperti itu kan ya Pak ya. Iya, betul sekali. Baik, terima kasih Pak Yeskiel atas insight-nya, is very useful Pak, sangat-sangat bermanfaat buat kita semua di sini, hopefully juga buat teman-teman yang ada di sini. Oke, kebetulan waktu sudah habis teman-teman. Sekali lagi terima kasih buat Pak Yeskiel untuk sharing insight-nya Pak Yeskiel ya. Sebelum saya tutup sesi ini, kita akan foto bareng ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang berkenan, silakan turn on kameranya, silakan hidupin kameranya, kita akan foto bareng bersama sebelum saya tutup sesinya. Saya kasih waktu mungkin kurang lebih ya 10-15 detik buat make up-an ya, yang mau make up silakan. Ya, Mau untuk siap-siap. siap-siap dulu boleh, silakan. Ayo, dibuka lagi kameranya untuk para peserta. Oke, ada lagi? Kita tag berapa kali pasannya? 2 kali. Dua Biasa. kali ya, oke. Yang pertama biasa formal, yang kedua gayanya boleh bebas. Ya ada lagi nggak teman-teman? Ini ada 34 yang di sini yang mau on cam. Ada lagi? Sepertinya cukup segini dulu ya. Oke, Aba dari saya. Kita pertama yang formal. 1, 2, 3. Oke. Ini yang kedua. Oke, ada lagi nih. Ya, 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Oke, terima kasih teman-teman buat kehadirannya. Semoga sesi bermanfaat buat teman-teman juga. Sampai ketemu di sesi kita berikutnya ya. Terima kasih. Selamat sukses semuanya. Bye-bye. Ya, terima kasih. Bye-bye.
desert